Ini nonton dulu ya, ada video menarik. Wujud masa depan bangsa kita. Ini guru kita ini benar-benar paling kasihan. Kalau kamu lihat dari posisi kameranya ya, ini yang ngambil videonya ini juga gurunya. Mungkin si guru ini udah saking nggak tahu lagi dia harus bagaimana. Dia kan bingung kan, dia kan mau kerasin, dia yang masuk, bisa-bisa dia di penjara. Mau kasih angka 0, muridnya udah nggak takut, tetap naik kelas kok. Jadi dia mesti gimana? Ini guru kita ini udah paling kasihan. Jadi mereka itu ya, wibawanya itu dan harga dirinya itu seperti dicabut oleh pemerintah kita sendiri, oleh KPAI dan Menteri Pendidikan. Ya kurikulumnya itu dibikinnya itu udah ngawur semua. Guru kita ini udah paling kasihan sekarang ini sebetulnya. Gajinya minimum, tanggung jawabnya melebihi presiden. Saya bilang melebihi presiden karena tanggung jawab mereka itu sebetulnya adalah mendidik masa depan bangsa kita. Nah, waktu saya bilang masa depan, itu berarti adalah masa yang lebih panjang daripada masa jabatan presiden kita. Nah, karena kalau masa depan bangsa itu kita bicara mengenai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tanggung jawabnya begitu besar, harga dirinya itu sedemikian kecil, gajinya juga sedemikian kecil. Ketika kemanusiaan dihukum oleh pemerintah kita. Catatan dari Luwu Utara. Dua guru di Luwu Utara, Dr. Anus Rasal MPD dan Dr. Anus Abdul Muiz, kini menanggung beban moral dan sosial yang tak semestinya mereka pikul. Mereka bukan koruptor, mereka bukan pencuri uang negara, mereka hanya guru, manusia yang mencoba menolong sesama di tengah keterbatasan dan kelalaian sistem yang mestinya melindungi mereka. Namun ironi terjadi, niat baik yang lahir dari kemanusiaan justru berbuah petaka hukum bernama PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Chef Guru Rasnal dan Guru Abdul Muiz dari Luwu Utara. Luwu Utara. The Royal Indonesia TV 2 Guru SMAN 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz, dihukum penjara 1 tahun karena dugaan penyalahgunaan dana komite sekolah. Keduanya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan harus menjalani hukuman penjara. Setelah bebas dari penjara, keduanya justru dipecat dari jabatannya sebagai guru dengan surat pemberhentian dengan tidak hormat PTDH. Keputusan ini menuai protes dari para guru dan masyarakat Luwu Utara, yang menilai bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan tidak adil. Para guru dan kepala sekolah itu bekerja. Mereka menggelar rapat dengan komite sekolah dan atas kesepakatan bersama, setiap orang tua siswa yang mampu diminta menyumbang sebesar Rp20.000 per orang tua. Sebuah iuran sukarela untuk membantu para guru yang terzalimi oleh data kependidikan, data kementerian yang lamban diperbarui itu. Tidak ada paksaan, tidak ada pemotongan liar, tidak ada permainan anggaran, hanya empati yang diwujudkan dalam tindakan sederhana, gotong royong sesuai konstitusi bangsa ini. Ribuan guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Luwu Utara melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Luwu Utara pada tanggal 4 November tahun 2025 untuk menuntut keadilan bagi dua guru ASN SMAN 1 Luwu Utara, Dr. Rasnal dan Abdul Muiz, SPD. Keduanya dipecat dari jabatan mereka sebagai guru karena dugaan pelanggaran prosedur dana komite sekolah. Kasus yang menjadi sorotan Kabupaten Luwu Utara ini, dua guru tersebut divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak terhormat PTDH. Namun, para guru dan orang tua siswa menilai bahwa keputusan ini tidak adil karena dana komite sekolah yang digunakan merupakan hasil musyawarah resmi dan kesepakatan antara pihak komite dan wali murid. Tuntutan PGRI Luwu Utara. PGRI menuntut keadilan dan perlindungan bagi guru-guru di Indonesia. Ketua PGRI Luwu Utara,
Ismarudin, menyatakan bahwa guru tidak boleh dikriminalisasi dan menuntut perlindungan dan keadilan bagi para guru. Ia juga menyerukan agar penegak hukum dan Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan proses hukum berjalan adil. Aksi damai ini merupakan bentuk keprihatinan dan seruan moral terhadap kasus 2 guru yang dipecat. PGRI menyatakan bahwa mereka tidak menolak proses hukum, tetapi menuntut keadilan yang proporsional serta kebijakan yang tidak mematikan dedikasi para pendidik. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Bagaimana rasanya menahan lapar demi tetap datang ke sekolah mengajar anak-anak bangsa. Mereka bicara hukum tapi kehilangan hati. Mereka bicara aturan tapi menutup mata terhadap keadilan. Apa artinya pendidikan jika tidak melahirkan empati? Apa gunanya hukum jika membungkam kemanusiaan? Apakah keadilan kini hanya berlaku bagi mereka yang punya kekuasaan dan akses pada sistem? Kini, para guru di Luwu Utara berdiri, bersatu. Mereka turun ke jalan bukan untuk menentang hukum, tapi menuntut nurani. Mereka menolak PTDH yang mencederai martabat profesi guru. Mereka menolak ketika pengabdian disamakan dengan kejahatan. Mereka menolak ketika kebaikan dikubur oleh formalitas birokrasi yang dingin dan buta rasa. Bangsa ini pernah besar karena guru, tapi bangsa ini akan hancur jika guru terus dikhianati. Jika negara terus memperlakukan mereka sebagai angka dalam data, bukan manusia yang hidup dari idealisme dan kasih. Keadilan bukan hanya soal pasal, tapi soal hati. Dan jika hati sudah mati, jangan salahkan bila pendidikan pun ikut kehilangan jiwanya. Ayo semua, seluruh guru Republik Indonesia, save Pak Guru Rasnal dan Pak Guru Abdul Muiz. Mereka bukan pelanggar hukum, mereka adalah pengingat bahwa di negeri ini masih ada orang yang berani memilih menjadi manusia, bahkan ketika manusia sedang dihukum. Salam hormat saya untuk berdua. Terima kasih dari saya, Endra Silalai, Guru Peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas. Surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Ayahanda Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Presiden Republik Indonesia Ayahanda Prabowo Subianto yang kami hormati, kami para pelajar dari Luwu Utara ingin menyampaikan suara hati kami. Bapak Presiden, 2 guru kami tercinta, Bapak Dr. Andus Rasnal MPD dan Bapak Dr. Andus Abdul Muiz, telah menjalani hukuman penjara 1 tahun dan baru saja mendapatkan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Padahal mereka bukan koruptor, mereka tidak merugikan negara. Mereka hanya ingin menolong para guru honorer yang 10 bulan tidak menerima gaji. Dengan penuh ketulusan, mereka menggerakkan urunan Rp20.000 dari orang tua siswa agar para guru honorer tetap bisa mengajar dan proses belajar mengajar di sekolah berjalan lancar. Jika tindakan tersebut dianggap salah prosedur, kami paham aturan harus ditegakkan. Tapi apakah kesalahan yang lahir dari niat kemanusiaan harus dibalas dengan penjara dan pemecatan tidak dengan hormat? Menurut kami, mutasi, pembinaan atau teguran sudah cukup. Tapi yang kami lihat justru hati yang terluka, nama baik yang runtuh, martabat yang koyak, dan masa depan pendidik dan keluarganya yang hancur. Karena itu, dengan penuh hormat, kami memohon kepada Bapak Presiden atas nama kemanusiaan dan rasa keadilan, tolong guru kami, keluarkan gerasi atau abolisi dan atau amnesti untuk Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz. Pulihkan harkat dan martabat beliau sebagai guru dan manusia yang memiliki kehormatan. Mereka bukan penjahat, mereka adalah pahlawan pendidikan. Semoga suara kecil ini terdengar di istana. Semoga keadilan masih punya ruang di negeri ini. Hormat kami, Hafiza, pelajar Luwu Utara.